moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Aulia dengan NPM 20224151519. Di sini saya dari kelas R3B akan memaparkan materi tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan IPTEK. Ada multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau juga kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, dan pluralitas. Ciri multikulturalisme antara lain ada 4, yaitu yang pertama, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, gender, dan lain-lain. Yang kedua, adanya kesetaraan keadilan dalam hak akses, partisipasi, dan kontribusi bagi semua anggota masyarakat. Yang ketiga, adanya dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok kebudayaan untuk menciptakan harmoni dan integrasi sosial. 4. Adanya pengembangan dan pelestarian kebudayaan-kebudayaan lokal sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Jenis multikulturalisme. Multikulturalisme akomodatif yaitu merupakan salah satu jenis di mana masyarakat yang memiliki kultur dominan yang melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur kaum minoritas. Yang kedua ada multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman seperti dari segi budaya, ras, dan etnis yang berbeda yang berusaha untuk mewujudkan adanya kesetaraan dengan budaya yang dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Kita ada jenis-jenis multikulturalisme interaktif atau kritikal, yaitu merupakan jenis di mana masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada membentuk menciptakan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distinktif. Yang selanjutnya ada multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang dari berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom atau berdiri sendiri dan terlibat berinteraksi yang hanya minimal satu sama lain. Selanjutnya ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus semua batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan. Ada manfaat multikulturalisme. Yang pertama adalah manfaat sosial. Multikulturalisme dapat meningkatkan rasa saling menghargai dan menghormati. Yang kedua ada manfaat budaya. Multikulturalisme dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang berbagai kebudayaan yang ada di dunia, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Multikulturalisme dapat membuka peluang kerjasama dan perdagangan antara berbagai kelompok kebudayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Yang keempat, manfaat politik. Multikulturalisme dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kedaulatan dan integritas nasional. Kulturalisme. Contoh dari multikultural yang sering kita temui misalnya toleransi hidup beragama, di mana kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki beragam agama dengan ajaran, kepercayaan, serta tata ibadat yang berbeda-beda. Pluralitas. Pluralitas berasal dari kata plural yang berarti banyak atau jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan, sehingga definisi dari pluralitas adalah keberagaman yang ada dalam masyarakat, entah itu keberagaman dalam hal agama, budaya, suku bangsa, ataupun pekerjaan. Pluralitas. Yang pertama ada pluralitas budaya. Pluralitas budaya adalah sebuah kondisi budaya yang majemuk, di mana istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penerimaan budaya alternatif. Yang kedua ada pluralitas agama. Pluralitas agama berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda. Karena itu, setiap umat beragama tidak boleh mengklaim jika keyakinan yang dianut adalah yang paling benar dan yang lainnya adalah salah.
Ada pluralitas sosial. Pluralitas sosial merupakan sebuah paham untuk bisa menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Yang keempat, pluralitas ilmu pengetahuan merupakan sebuah keanekaragaman ilmu yang bisa menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pluralitas media. Pluralitas media merupakan keberagaman teknologi untuk bisa membantu manusia melakukan komunikasi, baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Karena hal itu, media menjadi salah satu sarana penyampaian informasi dan diakui atas keberadaannya. Selain itu, ada banyak media yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat. Pluralitas. Yang pertama ada kemandirian, yang kedua kebebasan, yang ketiga toleransi, dan yang keempat menumbuhkan sifat saling menghargai. Kebudayaan. Keberagaman budaya adalah ciri khas berupa keunikan, warisan dari nenek moyang, dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diterapkan sehari-hari, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Keberagaman budaya yang pertama bisa menambahkan pendapatan negara, terutama dari sektor pariwisata. Yang kedua, sebagai ciri khas suatu bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Pengertian iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah. Tak hanya dalam melakukan aktivitas, iptek juga memudahkan dalam mendapatkan informasi. Akan tetapi, kemajuan iptek memiliki dampak yang negatif dengan munculnya berbagai permasalahan sebagai berikut. Bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun akan semakin banyak terjadi. Misalnya pembobolan bank, penyebaran berita hoax, dan juga lain-lain. Di bidang industri, dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Di bidang ekonomi, kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Di bidang sosial budaya, terjadi kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Bidang lingkungan, terjadi kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi, udara, air, tanah, dan suara, efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan. A few moments later. Inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatif.